Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kembali lagi bersama saya di pembelajaran bahasa Inggris untuk kelas 12, pertemuan kedua. Hari ini kita akan belajar tentang if clause plus suggestion. Oke, mari kita mulai penjelasannya. Nah, what will we study? Apa yang akan kita pelajari hari ini? In this chapter, we will study about if clause plus suggestion. Di chapter ini kita akan belajar tentang if clause yang ditambahkan dengan suggestion. Kita kenalan dulu apa itu if clause. If clause adalah susunan kata yang diawali dengan kata jika. Dipakai untuk mengandaikan suatu kejadian. If clause tidak bisa berdiri sendiri, jadi harus diiringi oleh main clause. Nah, jadi nanti di sini ada dua kalimat terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah bagian yang disebut if clause dan bagian kedua yang disebut dengan main clause. Kemudian apa itu suggestion? Suggestion can be form of solution, advice, plan, an idea. It can be accepted or refused. Suggestion itu bisa berbentuk solusi, saran, rencana, ataupun ide. Sugesti itu bisa diterima atau juga ditolak. Nah, itu penjelasannya tadi. Mari kita simak materinya. Di chapter ini kita akan belajar 5 bagian dari if clause. If clause yang ditambahkan suggestion, if clause yang ditambahkan reminder, if clause yang ditambahkan imperatif, if clause yang ditambahkan general truth, dan if clause yang ditambahkan dengan dream. Mari kita bahas satu persatu. If clause plus suggestion. Pengertian, if clause ini digunakan untuk memberikan suatu saran mengenai action yang harus dilakukan jika menginginkan suatu kejadian terjadi. Yang membedakan saran dengan peringatan adalah keharusan. Saran bisa dilakukan ataupun tidak, sedangkan peringatan harus dilakukan karena hal itu merupakan suatu konsekuensi. Oleh karena itu, saran atau suggestion itu menggunakan kata should, ought to, atau juga better. Mari simak perbedaannya. Should, seharusnya, diartikan seharusnya. Tingkat keharusannya mencapai 50%. Ought, tingkat artinya juga seharusnya atau sebaiknya, tingkat keharusannya mencapai 70%. Had better, sebaiknya, tingkat keharusannya mencapai 90%. Nah, jadi di antara tiga ini memiliki tingkatan keharusannya yang berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak contohnya. Formula, ini cara membuatnya. If plus simple present. Nah, if plus simple present ini disebut if clause. Nah, kemudian ada should atau ought to atau had better ditambahkan simple present. Nah, ini adalah main clause-nya. Seperti dibahas di depan tadi, if clause tidak bisa berdiri sendiri, maka harus ditemani dengan main clause. Contohnya, if you don't want to get sick, you should take a break and get some rest. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu sebaiknya ambil cuti dan beristirahat. Nah, if clause-nya di sini coba bisa dilihat ada kata if-nya yang diartikan jika. Jika kamu tidak ingin sakit, kamu sebaiknya mengambil cuti dan beristirahat. Nah, ini adalah sebuah saran. Sebuah saran di mana orang yang diberikan saran tersebut bisa memilih untuk melaksanakan sarannya ataupun tidak. Dan yang kedua adalah, if you don't want to get lost, you ought to be with me. Jika kamu tidak ingin tersesat, kamu sebaiknya bersama saya. Sama seperti di atas, ini bagian if clause-nya dan ini bagian main clause-nya atau klausa utamanya. Yang ketiga, if you don't want your mom get mad at you, you have to finish the homework. Jika kamu tidak ingin mamahmu marah kepadamu, kamu sebaiknya menyelesaikan PR tersebut. Sama seperti di atas, di bagian sini adalah if clause-nya dan di sini adalah main clause-nya atau yang isinya tadi sugesti atau saran. Bisa dilihat ini ada menggunakan should yang tingkat keharusannya 50%, di sini menggunakan ought to yang keharusannya mencapai 70% dan di sini mencapai 90% yang menggunakan had better.
Oke, lanjut. Nomor 2, if clause plus reminder. Pengertian, if clause ini digunakan untuk menunjukkan suatu peringatan. Kalimat pengandaian ini digunakan untuk mengingatkan tentang suatu konsekuensi yang harus dilakukan dari suatu kejadian. Pengingat atau reminder ini menggunakan have to yang dipakaikan untuk subjek I, you, we, they. Ada yang menggunakan has to yang dipakaikan untuk subjek he, she, it, name of person atau nama orang. Kemudian ada must dipakaikan untuk subjek, seluruh subjek I, you, we, they, he, she, it, dan nama orang. Nah, ketiga-tiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu harus. Mari kita lihat contohnya. Sama seperti tadi. If plus simple present, ini yang dinamakan if clause. Sementara main clause-nya itu terdiri dari have to atau has to atau must. Kemudian ditambahkan simple present. Example, contoh. If you want to pass the exam, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian, kamu harus belajar dengan keras. Ini if clause-nya, ini bagian reminder-nya, mengingatkan. Nah, jika dia ingin lulus ujian, maka dia harus belajar. Konsekuensinya adalah jika dia tidak belajar, maka dia tidak lulus ujian. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, if Dina want to be a good singer, she has to practice a lot. Jika Dina ingin menjadi seorang penyanyi yang bagus, dia harus banyak praktek. Nah, di sini if clause-nya, di sini main clause-nya. Kenapa menggunakan has to? Karena di sini nama orang. Seperti dijelaskan di depan tadi, jika menggunakan nama orang, maka di sini dipakai has to, walaupun artinya sama-sama harus. Oke. Nomor 3, if you don't want to be late, you must go earlier. Jika kamu tidak ingin terlambat, kamu seharusnya pergi lebih dulu. Nah, di sini if clause-nya, jika kamu tidak ingin terlambat. Di sini main clause-nya, you must go earlier. Kamu harus pergi terlebih dahulu. Apa konsekuensinya jika dia tidak pergi lebih dahulu? Dia akan terlambat. Nah, ini adalah sebuah keharusan atau kalimat untuk mengingatkan seseorang akan terjadi suatu konsekuensi atau akibat jika dia tidak melakukan hal tersebut. Oke, lanjut. Nomor 3, if clause plus imperative. Pengertian, if clause ini digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu atau kalimat perintah. Jadi jika kita ingin menyuruh seseorang dengan memakai kalimat pengandaian ini, maka kita harus menggunakan if clause ini. Contoh, permulaannya dulu. If yang ditambahkan simple present, ini if clause-nya. Kemudian ditambahkan verb one dan object sebagai main clause-nya. Kita lihat. If you don't want to be late, get ready soon. Jika kamu tidak ingin terlambat, siap-siaplah segera. Nah, ini adalah verb one-nya. Get. Kemudian nomor 2, if you don't want to get wet, get the umbrella. Jika kamu tidak ingin kebasahan, pakailah payung. Nomor 3, if you want to know Andy well, follow him on Instagram. Jika kamu ingin mengenal Andy dengan baik, ikuti dia di Instagram. Maksudnya follow akun Instagramnya. Nah, bisa dilihat di sini get, follow ini merupakan verb one atau kata kerjanya. Nah, jadi di sini dipakai untuk memerintahkan seseorang. Oke. Ini saja dulu di bagian pertama. Kita lanjutkan di part 2 di video kedua setelah ini. Oke. See you and thank you.